mau lagi. Aduh, jangan deh. Pokoknya saat itu kan awal udah biasalah. Terus dari dokter Igun tuh ada kita jadi aku jadi terdistract gitu. Jadi bener-bener ngeblank di depan. Habis itu fokus lagi, coba fokus akhirnya bisa. Paling itu sih kalau dari pengalaman lucu saya. Iya, bukan ini ya, bukan trik. Kan biasanya kalau trik itu kalau mau jadi orang terkenal itu kalau nggak 3 teratas, 3 terbawah. Bukan ya. Bukan. Itu bener-bener kurang persiapan. Sebelum permisi Dokter Igun. Misi dong. Ya, saya permisi dulu ya Dokter Igun. Ini karena kita ber-27 dan ngerasa udah 27 anak, 27 hari bersama. Yes. Asik. Iya betul, dari 27 kita kan sering bedu-bedu rasa. Iya. Karena mungkin kembali lagi karena mungkin ini bulan puasa ya. Jadi sangat berasa sekali tugasnya. Mungkin untuk tahun depan kalau nyari hidran sampai 17. Tapi balik lagi kan, misi tercapai kan? Balik ke poin pertama ya. Misi yang tercapai ya, betul. Pokoknya PNP sekarang apapun tantangannya tabrak. Sikat. Yang penting selesai. Yang penting selesai. Ya selesai intinya. Walaupun keluhannya aduh mas, ya. Yang penting keluhannya kayak apa? Iya. Apa ya kita kerjain. Kita selesai. Tapi jadi berkesan ya. Iya, betul. Tapi waktu nyari hidran Karena itu. ini apa ya, selesainya tuh penuh dengan perjuangan. Betul. Iya. Jadi pas begitu kita dapat SK tuh kayak wah ya Allah hidran gitu kan. 27 juga. Iya. Halo Sobat Ceria, ketemu lagi dengan saya Ocha di Obselia, obrolan seru dan ceria. Kali ini saya ditemani dengan teman-teman hebat. Mereka ini adalah PNNP baru di RSUD Jibarang ya. Bisa memperkenalkan diri silahkan. Oke, Ocha, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febiolia. Untuk penempatan sekarang saya di ruang Raja Wali ya. Oke. Kalau saya namanya Chelsea, Nisrina Chelsea, bisa dipanggil Chelsea. Profesinya radiografer, sekarang di tempatnya di radiologi. Iya. Perkenalkan ya, nama saya Bimar Fauzi. Untuk sekarang penempatannya di radiologi. Perkenalkan nama saya Setiadi Wibowo. Penempatan sekarang saya di ruang ICU. Ya, inilah teman-teman PNP baru ya. Sebenarnya nggak cuma 4 sih, cuma kali ini kita kedatangan tamunya 4. Nanti next time mungkin teman-teman yang lain ya. Dan kali ini kita mau membahas tentang apa ya, pengalaman mereka gitu ya. Selama orientasi sih gimana gitu di RSUD Jibarang ya. Jadi boleh nih di-spill siapa dulu nih yang mau menyampaikan nih pengalaman saat di orientasi nih gimana sih? So far so good sih. Selama masa orientasi itu banyak banget pengalaman. Oh, iya. Pastinya ya 1 bulan. Oh ya. Kurang lebih 1 bulan. Betul, Ya. ya. 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 27 ya. Hampir 1 bulan. 1 bulan. Rasanya menyenangkan, capek pastinya. Sedikit nangis dikit lah ya. Tapi ya Nangis udah nggak dikit apa-apa. tapi di belakang ya. Capek. Tapi jadi banyak pengenalan juga yang pastinya berasa karena mungkin bulan puasa juga. Jadi lumayan berasa tugasnya, Masya Allah kayak anak kuliah ya. Tugasnya luar biasa ya teman-teman. Belum selesai, ditambah lagi seperti itu. Tapi ternyata selesai walaupun sambil ya Allah ya. Seru ya, banyak Seru pengalaman. banget. Ini kalau apa ya dibayangin tuh kalau orientasi tuh sebenarnya kayak gini, terus kalau di Jibarang tuh kok begini ya? Ini Iya, kalau iya. sama ekspektasinya nih gimana nih? Sesuai atau wow atau gimana nih? Menurut saya sih ekspektasinya apa ya? Awalnya nggak segitu, ternyata melebihi ya di luar ekspektasi ya. Oh gitu. Iya. Pertama kita awalnya deg-degan, kita bertemu sama teman. Oh iya pertama gitu. Tapi sudah masuk ke ruangan, kita pindah-pindah ruangan, ternyata
tambah luar biasa. Ditambah dengan tugas-tugasnya, alhamdulillah sudah selesai semua. Iya. Iya, tapi Betul. seru Tapi ya. ini deg-degannya ini bukan karena ketemu sama cewek cantik kan? Bukan kan? Wah. Oh ya, mohon kepada menimbulkan. Oke, itu tadi tentang ekspektasi ya ternyata Iya, di luar. beda. Di luar, Nah, ini sangat kalau- di luar. Kalau tantangan-tantangan yang dihadapi ini apa nih? Banyak banget. Yang pertama karena kita harus khususnya untuk perawat Iya, sama iya. bidan, itu kan kita harus muter per ruangan. Sedangkan di Oke. RSUD Cibarang sendiri kan memang Ruangannya ruangannya banyak ya. Ruangannya banyak, terus harus beradaptasi per ruangan, per kasusnya pun beda-beda. Iya betul. Betul, kayak misalnya ada di kasus camar itu kan tentang syaraf, kemudian di Kepodang itu anak-anak ya, dikit-dikit menyanyi maksudnya. Terus kemudian di Elang itu full memang penyakit dalam dan kompleks sekali. Oh ya muternya Luar tuh biasa. tantangannya lebih ke pasien gitu ya. Iya, Terus kalau menghadapi tantangannya ini gimana nih? Menghadapi setiap tantangan yang dihadapi nih. Kayak tadi tuh misalnya pasiennya ini terus tantangannya gimana gitu. Buat menghadapinya sendiri sebenarnya, yang paling penting di sini adalah untuk kakak ya, kita nyebutnya apa? Senior Oh, kita, senior. ya itu tuh keren banget sih. Oh, keren banget, ya. Bukan membandingkan, tapi karena saya sudah pernah memiliki pengalaman di rumah sakit sebelumnya. Oh iya. Kemudian di rumah sakit ini tuh, wow, keren sekali. Guyup rukunya keren banget. Guyup rukunnya itu luar Keren biasa sih banget menurutku. sih. Bukan wow yang negatif ya, Iya, tapi enggak. wow positif Iya, ya. betul. Termasuk itu juga ya kayak budaya 3S-nya itu kan Iya. berjalan semua. 3S-nya betul. Kalau sekali. senior-senior nggak ngerangkul kita juga pasti Iya, nggak bakalan. betul. Karena kita sangat terbantu dari senior ya, teman-teman, kakak-kakak ya. Terus karena kita kan rata-rata Gen Z. Iya. Gen Z dan ternyata di Ya bukan Gen Z, dia bukan Gen Z. oh bukan dia Gen Z kita Rata-rata. sebagian besar kan karena Gen Z, kemudian teman-teman di ruangan ternyata seumuran ibu saya. Itu wow, kayak kerja sama ibu sama bapak. Iya, karena banyak kan memang seumuran orang tua, tapi mereka nggak membatasi karena Iya. saya senior kamu junior, Oh, tapi gitu. mereka tuh keren banget, ngajarin banget, terus nggak milah pilih, terus kalau memang ada kegiatan ya pasti diajak juga sih, keren banget itu pasti. Ya pokoknya apa yang Good diterima banget. gitu ya. Iya. Diterima gitu ya. Masa dirangkul, diterima. Iya. Banget ini memang. Dibandingkan Terkadang awal-awal mereka kan emang masih Belum kenal gitu ya. Iya. Masih muda lah ya. Oh. Tapi kan saya ini sudah berumur lah. Jujur banget ya. Bisa berumur sebenarnya, bermutu ya. Ya, jadi gimana ya? Emang awalnya mereka itu, aduh mas di ruangan ini mas. Kalau saya tuh sebagai motivator mereka, udah nikmatin dulu. Mereka juga mau membimbing kok. Nanti kalau kalian sudah menjalani itu pelan-pelan, mereka pelan-pelan itu pasti bakal santai. relax. Jadi kalau di tim ini jadi ini ya, apa namanya ketua Ketua. ya, ketua Iya, kayak sepuh gitu. ketua ini ya. Iya betul. Jadi kalau kita mau sambat itu ke Mas Bowo. Oh, ya. Bu, gimana nih Mas ya. Bo? Tolong Jadi dong. pengalaman berkesannya apa nih? Karena dia jadi ketua sesepuh apa nih? Gimana? pengalaman berkesan? Pengalaman saya siap berkomunikasi sama lebih yang muda. Jadi pengalaman lebih mudanya itu berasa apa ya gimana ya? Jadi saya tukar pikirannya tambah banyak gitu. Pengalaman saya tukar lagi ke teman-teman. Kalau mereka nggak bisa, udah ayo kita semangat bareng-bareng. Kita coba, jangan mau nggak pernah nyoba, tapi percaya diri dicoba dulu gitu. Oh gitu. Terus apa? Ada nggak sih selama orientasi ini ada momen lucu gitu apa? Apa gitu pokoknya lucu Aduh, banget lah ya. banyak Pokoknya sekali. Nggak bisa di apa ya? Nggak bisa dilupain. Pokoknya ini fix ini lucu banget ini. Lucu. Banyak sih momen-momen menarik ya selama kita orientasi. Kalau momen lucu bagi saya itu waktu pertama kali. Karena hari pertama ada pretest. Karena sebelumnya wah aku dalam bayangan tuh wah pretest aja gitu kayak formalitas gitu kan. Setahu gua. Jadi dalam persiapan saya kurang belajar gitu. Terus dalam kan ada 20 soal terus gitu minimalnya 75 ya. Terus
saya dapat nilainya 70. Jadi Dipajang lagi ya. jadi dipajang. Jadi benar-benar waktu itu ada 27 PNP baru, terus yang kurang dari 75 ada 3 orang. Termasuk saya. Biduan ekspektasi. betul. Padahal itu kurang 5 poin lagi loh. Iya. Bukan yang memalukan banget sebenarnya. Iya, bukan malu kan, sebenarnya kurang 5 poin lagi. Nah itu, jadi bener-bener PNP yang masuk bener-bener menyiapkan gitu. Jadi bener-bener inputnya, kecuali saya kurang menyiapkan ya. Jadi bener-bener saat itu, wah kok dipanggil gitu kan, ke depan ada apa ini gitu. Terus Kamu bisa nyanyi OO itu ya kayaknya. Dipampang lah nilainya. Bukan. Yang itu ya. kepala digaruk gitu, kepala digaruk, kelapa ditaruh. Mau lagi. Aduh, jangan deh. Pokoknya saat itu kan awal udah biasa lah. Terus dari dokter Igun tuh ada kita aku jadi terdistract gitu. Jadi bener-bener ngeblank di depan. Habis itu fokus lagi, coba fokus, akhirnya bisa. Paling itu sih kalau dari pengalaman lucu saya. Iya, bukan trik. Kan biasanya kalau trik itu kalau mau jadi orang terkenal itu kalau nggak 3 teratas, 3 terbawah. Bukan ya. Bukan. Itu bener-bener kurang persiapan. Tapi kan jadi terkenal. Enggak deh. Bukan. Mending kita terkenal tapi yang baik-baik Yang aja. baik ya. Iya baiklah. Nah ini kalau ngomong-ngomong sesama ini semasa sesi pelatihan nih, karena ada banyak materi-materi yang disampaikan ya para fasilitator ini kan udah menjelaskan semuanya. Ini kira-kira dari semuanya ini ada nggak sih yang kira-kira oh ya dengan materi ini nih bener banget membangun aku dalam bekerja nih, dengan materi ini nih menyiapkan aku ketika aku beneran sudah selesai orientasi pas pelayanan nih oke banget gitu, ada nggak pas sesi pelatihan Sama itu? sih orientasi kita itu awal ya, langsung awal sama dokter Igun ya. Iya. Dengan profesional apa ya? Ya. Mindset Iya. profesional. Jadi kita itu dari dokter Igun itu dikasih bejangan dulu. Iya. Biar kamu sebelum ke pelayanan kamu harus begini loh. Jadi kita harus ada pedoman biar itu ke depannya itu lebih punya, sebelum kita ke pasien ya harus ada wawasan dulu, jangan kamu kosongan, kamu ke pasien nanti jadi bingung, serba bingung jadinya. Ya itu sih yang paling berkesan buat saya. Iya. Jadi buat menyiapkan menyiapkan ketika dulu. aku mau Iya. bekerja nih kayak gini nih, sesi Betul. ini nih yang benar Iya, betul. profesionalisme gitu ya. Oke. Nah ini nih terus kan udah dapat materi-materi nih. Nah terus pas pertama kali kemarin sudah dapat SK kan? Iya. Tek gitu kan. Ada yang bisa ceritain nggak ini pengalaman pertama kali? Kan kalau kemarin kan masih berlindung ya kasarannya nih, karena aku masih orientasi, karena aku masih Iya. orientasi gitu. Nah terus sekarang sudah resmi gitu ya, sudah dapat SK ini nih. Coba siapa yang mau ceritain nih? Pertama kali dalam bekerja tuh gimana sih rasanya? Kayak keren banget gitu atau gimana? Bisa diceritain nggak? Boleh silakan. Jadi pertama kali dapat SK tuh kan kita kayak happy gitu. Wah, ini seru nih, kita bisa nih kerja nih. Iya. Tapi setelah itu kayak, waduh, kerja nih. Gitu loh. Itu kayak langsung awalnya wah kerja, langsung wah kerja nih. Aduh, gimana ya gitu kayak udah nggak dibawa diklat lagi kan, kita tuh langsung dibawa ke pegawaian. Wah, kerja beneran nih, deg-degannya mulai berasa sih tadi pagi ya berarti ya. Tadi pagi tuh masuk kayak, oke, saya siap bekerja sih, saya siap sih, cuma kok beda ya, udah nggak ada tujuannya. Orientasi ya, betul. Dulu orientasi masih kepikiran. Karena terbawa 27 hari Iya, orientasi. ya, udah biasa. Nanti pulang kita harus nyari tanda tangan nih, ini. Iya. Nih, nanti habis kerja ngapain ya? Gimana gitu ya, bingung, udah nggak ada ngapain ya nanti kita ya habis kerja gitu. Tapi seru sih, awalnya takut banget kayak, aduh nanti udah bisa diomel-omelin senior nih gitu kan. Iya. Sekarang nyatanya enggak sih, ya malah kayak, wih udah bisa kerja ya, ayo kerja. Kalau di kemarin tuh kalau mau ikut gabung bekerja tuh masih orientasi Iya. ya gitu ya, masih orientasi Ini gitu ya, ini caranya gini. Iya. Sekarang udah bisa, ayo. Udah, ayo. Pasien, iya. Iya, iya. Seniornya Betul. baik sih, balik lagi seniornya sangat Jadi merangkul intinya, kita. wow saya kerja gitu ya. Nggak tahu sih. Iya. Walaupun udah pernah kerja sebelumnya, tetap kaget juga ya. Temennya beda ya, temennya Gimana beda, ya? kulturnya pasti beda juga. benar. Ya betul. Ada saran nggak nih buat
orientasi kemarin itu? Maksudnya mungkin ada masukan, ada saran atau apa nih? Buat selanjutnya gitu ya. Buat Mungkin dari yang tim bisa mendatang, biar orientasi jadi lebih mendatang. baik lagi, jadi apa ya, lebih bisa ilmunya diserap oleh yang orientasi mendatang. Ada nggak? Oke. Sebelum permisi Dokter Igun. Udah sini dulu nih. Misi Udah misi dulu. dong. Ya, saya permisi dulu ya Dokter Igun. Ini karena kita ber-27 dan kerasa udah 27 anak, 27 hari bersama. Yes. Asik. Iya betul, dari 27 kita mana sering gedu-gedu rasa. Iya. Karena mungkin Ya, oke. kembali lagi karena mungkin ini bulan puasa ya, jadi sangat berasa sekali tugasnya. Mungkin untuk tahun depan kalau misalnya atau bulan depan atau bulan berikutnya lagi ada open recruitment lagi, ada teman-teman baru lagi dari luar. Untuk orientasi mungkin tugasnya ya Kak. Mohon. Tugasnya mohon mungkin lebih dipangkas kayak gitu. Sebenarnya kemarin memang sudah dibicarakan kalau memang orientasi ini bukan kayak anak-anak mos ya. Tapi rasanya mirip-mirip gitu lah, 11-12. Udah lama nggak ngerjain tugas ya? Iya betul, karena mungkin kan ini sebagian kan Gen Z, tapi kan ada yang bukan Gen Z ya, gitu. Jadi Nengoknya cepet ya. gitu, jadi tugasnya udah banyak banget. Apalagi kan di sini kan nggak single semua, udah ada yang punya keluarga, jadi pikirannya mungkin terbagi-bagi, harus di ruangan, harus ngerjain tugas, harus di rumah juga. Terus kalau di ruangan karena kita kan orientasi muter per 3 hari ke beberapa ruangan, nggak enak juga sering izin ke Karu ya. Karena harus kumpul, dikit-dikit dipanggil kayak gitu. Iya betul, itu jadi perasaan nggak enak. Tapi sebenarnya dari Karu-Karu yang lain diizinkan kan? diizinkan karena mereka tahu. Iya. Mereka tahu kita masih di bawah diklat. Jadi memang kita masih orientasi. iya. Boleh gitu. Kayak misal Jadi contoh sebenarnya itu cuma perasaan aja Iya, ya. Tapi perasaan. sebenarnya Sendiri. diizinkan kan? sebenarnya diizinkan, cuma kitanya yang nggak enak, Nggak enak. apalagi kita junior banget. Nggak membantu tuh rasanya kayak gimana? Iya, tapi memang sebenarnya dari Karu itu lebih ke ngamatin dulu, karena cuma 3 hari TOC Iya. waktu itu. Kemudian apa ya? Ada Oh yang ya ini Kak Uca, Apa? kan kegiatan kita tuh bener-bener kemarin hampir 7 hari ya kita Ya. dapat materi di ruangan, jadi Iya. bener-bener aduh harusnya kita kalau saran dari saya ada tuh kita kegiatan di luar gitu, iya kayak outbound mungkin atau Wow. makrab mungkin itu bener-bener Bener-bener. yang buat kita merefresh Coba, gitu, gitu. iya gitu. Betul. Kalau saran dari saya gitu. Iya mungkin karena Enggak puasa sih, kan. karena Iya, puasa. bener-bener. Biasanya tuh kita main di lapangan gitu ya, dan pasti basah gitu ya. Beneran, pokoknya ada main-main airnya gitu ya. Oh, itu ada umumnya berarti. Berarti berhubung puasa. Berhubung puasa berarti. Puasa. Kemarin kayak minta tanda tangan 300 karyawan. Sebenarnya karyawan di sini tuh banyak sekali. Kita suruh minta tanda tangan 300 orang karyawan tuh. Tapi ini kan misi tercapai. Misi Misi tercapai. Nah itu Tercapai. kan dikasih tantangan misi tercapai, itu keren banget. Walaupun Bisa nggak dikit tercapai. apa ya? Tercapai. Nyari hidran sampai 17. Iya. Keliling rumah Tapi sakit ya. balik lagi kan misi tercapai kan. Misi tercapai. Kembali ke poin pertama ya. Misi tercapai ya, betul. Pokoknya PNP sekarang apapun tantangannya tabrak Sikat. terus, sikat. Yang penting selesai. Yang penting selesai, ya selesai nih ya. Walaupun keluhannya aduh mas, Gitu ya. Yang penting keluhannya kayak apa? iya, Apa ya kita kerjain. kita ya? selesai. Tapi jadi berkesan ya. Iya, betul. sekali. Tapi waktu nyari hidran Karena itu. ini selesainya tuh penuh dengan perjuangan. Betul. Iya, jadi pas begitu kita dapat SK tuh ya, wah ya Allah hidran gitu kan. 27 juga. Iya. Ini jadi kayak pramuka nyari itu ya. Tahu gak? Jejak, jejak. Harus menyelesaikan misi baru dapet Dan ini itu kalau kan. masih hidran, karena kita nggak tahu ya baca. Iya. Itu sampai ada yang kayak blusuk di belakang. Iya betul. Hidran kayak gitu. Berasa kayak ini ya. Kadang-kadang ada
berarti ya. Padahal hidran. Ada yang di bawah juga, yang di depan itu depan udah hidran di bawah. Ya Allah, hidran ternyata di bawah gitu ya. Mana kita Tapi seru lihat sih jatuhnya, akhirnya seru sih jatuhnya. Jadi sebenarnya saran ini antara apa ya, curhat gitu ya. Curhat. Tadi kok tugasnya banyak, tapi sebenarnya setelah dipikir-pikir kok selesai ya. Iya. Ini mau bilang banyak tapi kok selesai ya. Terusnya kan kalau banyak itu nggak selesai. Iya, benar juga sih. Kok selesai? Iya, walaupun Nggak bisa. biasanya Saya jadi komennya sih bingung nih. Sisi tercapai terus gimana dong? Ya udah deh. Dipangkas. Ini mungkin karena kakak-kakak PNP ini, karena sekarang kan sudah jadi, walaupun PNP baru kan, ini kan berarti apa ya, doa untuk yang PNP yang akan datang kan. Nah ini karena kebaikan ya, jadi kayak semoga dulu gitu. Oke. Siapin mental. Perhatian sekali. Iya, oke. Ini karena durasi ya. Oke. Pertanyaan kedua terakhir lah ya. Harapannya nih, harapan. Tadi kan saran udah harapan. Bekerja untuk RSUD Haji Barang, atau harapan nih sudah jadi karyawan, harapan sudah selesai orientasi, ini apa nih? Bisa disampaikan nggak? Harapannya Banyak sekali harapan. Yang pertama sih karena budaya kerja ya, kita 3S di sini harapannya selalu kita menerapkan 3S, yaitu Oke, senyum, sapa, dan salaman dimanapun kita berada ya. Harapannya sih itu kalau dari saya. Kalau harapan untuk harapan panjangnya ingin kan ini Mbak Ocha, di sini ada yang namanya jargon apa ya? Jadi satu orang satu inovasi gitu. Oke. Iya, One jadi person one inovasi. nah, gitu. Jadi kita sih inginnya selalu berinovasi untuk kemajuan RSUD Haji Barang. Ya, betul. Oke, berarti nih kan tadi udah saran, udah harapan, udah. Nah, sekarang tipsnya nih untuk yang the next PRT kita harus sampaikan. Atau mungkin buat teman-teman yang saat ini nggak bisa gabung nih, kan ini kan berempat ya, yang nggak bisa gabung nih, gimana sih caranya? Tips supaya jadi karyawan yang keren, jadi karyawan yang baik, jadi karyawan yang luar biasa gitu. kalian itu punya sesuatu, harus. Walaupun kalian tampang seperti saya, pasti kalian punya sesuatu dalam diri kalian. Jadi harus percaya diri dulu, ya. Kalau pasti ada yang dorong kalian, antara teman, sahabat, atau istri kalian. Pasangan. Ya, pasti ada yang motivasi. Jangan pernah takut buat berusaha lah intinya. Oke. Mindset. Oke. Banyak orang di luar sana itu mikirnya kalau masuk ke sini tuh harus ada orang dalam. Padahal nggak juga, teman-teman. Itu kita memang belajar, usaha, walaupun sambil perjuangan. Nggak selalu soal kata-kata orang luar sama pikiran orang luar kan. Masuk sini memang harus ada backingan, nggak selalu. Itu percaya deh. Selama kalian merasa kalian bisa, terus terpenuhi syarat-syaratnya semuanya ya, Teh Ocha. Terus punya beberapa keahlian, kayak misalnya memiliki sertifikat keahlian yang kayak misal di kamar bedah, di ICU kayak gitu. Pasti di sini nggak mungkin langsung Jadi menolak. pertimbangan. Iya, nggak mungkin langsung menolak juga kayak gitu. Iya, betul. Keren sekali nih tips-tipsnya ya. Jadi kembangkan setiap potensi yang ada, percaya diri, lakukan yang terbaik, pasti dikasih jalan, dimudahkan jalan, jadi pasti bisa bekerja dengan baik, bisa diterima di RSUD Haji Barang. Luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan dong. Oh iya. Ya mungkin ini aja ya, karena waktu jualah yang harus memisahkan kita. Sebenarnya saya masih ingin ngobrol, tapi tidak apa-apa, kita masih bisa banyak kita obrolan seru ceria di lain kesempatan ya. Oke, ikuti terus podcast dari Opseria. Sampai jumpa di Opseria berikutnya. Salam Opseria, obrolan seru dan ceria.